Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa ba'du. Siang kali ini kita akan lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Masih bab dalam kewajiban memenuhi amanah. Kita akan masuk kepada hadis yang kedua dari bab ini. An Hudzaifata ibnil Yamani radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadisaini qad ra'aitu ahaduhuma wa ana antadirul akhara. Kita langsung terjemahkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah ini sahabat yang istimewa karena beliau juga memiliki julukan Shahibus Sir, pemegang rahasia Rasulullah. Karena beliau satu-satunya sahabat yang diberitahu oleh Nabi tentang daftar nama orang-orang munafik di zaman Nabi. Ya. Bahkan satu ketika pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sepeninggal Nabi wafat, Umar mendatangi beliau untuk cross check apakah Umar ini termasuk daftar orang yang munafik. Dan Hudzaifah menjawab tentu tidak ya. Umar bukanlah orang yang termasuk golongan munafik. Kemudian kita lanjutkan. Kata Hudzaifah telah menghabarkan Rasulullah SAW kepada kami tentang dua hadis. Yang salah satu hadis telah kami pernah lihat, ya, pernah kami dengar maksudnya. Ya. Dan aku menunggu hadis yang lain karena ada dua hadis ya. Dan Rasulullah SAW membicarakan tentang sesungguhnya amanah turun di dasar hati seorang laki-laki. Jadi Allah menurunkan sikap amanah kepada seorang laki-laki. Atau pada hati-hati para lelaki. Ya, pakai jamak di sini. Summa nazalal Qur'anu fa'alimu minal Qur'an. Maka turunlah Al-Qur'an dan mereka mengetahuinya dari Al-Qur'an. Wa alimu minas sunnah, dan mereka mengetahui dari sunnah, yakni dari hadis. Summa hadatsana an raf'il amanah. Ya. Ya. Kemudian Nabi SAW membicarakan tentang perkara diangkatnya amanah. Ya. Jadi Nabi menyampaikan hadis tentang diangkatnya sifat amanah. Faqala yanamu rajulu naumata an-naumata fayuqbadul amanatu min qalbihi. Maka ada seorang laki-laki yang tertidur pada suatu tidur dan dicabutlah sifat amanah dari hatinya. Ya. Artinya amanah ini merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faya dhallu asaruha mislal waqti. Ya. Maka sifat amanah yang tadinya Allah berikan kepada seorang kemudian dicabutlah, itu tersisa hanya satu titik hitam. Ya. Sumayana munaumata, kemudian dia tidur lagi. Fayuq badu al-amanatu min qalbi, kemudian dicabutlah lagi sifat amanah tadi dari hatinya. Fayadallu asaruham misla asaril majli, maka menetaplah sifat amanah
seperti sesuatu yang bengkak karena terkena api, melepuh. Jadi sisa bekas amanah tinggal bekas saja ya. Jadi amanahnya itu tinggal bekas saja. Yang tadinya sebesar titik, sekarang tinggal bekasnya saja sebesar bengkak ya, seperti kaki yang bengkak. Nabi sebutkan kajamrin dahrajtahu ala rijlika, ya, seperti bara api yang engkau menjatuhkannya di atas kakimu. Ya. Orang kalau kena api langsung melempuh, ya, bengkak, timbul bula, kalau istilah orang medis timbul bula. Fanafidha fatarahu muntabiran walaysa fihi syai'un. Maka bulanya tadi, bengkaknya tadi semakin besar, akan tetapi di dalamnya tidak ada isinya. Ya, ini tidak ada isi dari kebaikan sedikit pun di sarah hadis. Ya. Kemudian nanti kita baca-baca penjelasan hadis ini. Kenapa kok Allah mencabut amanah, ya, pada hati seorang laki-laki? Ya, ini masuk juga perempuannya. Karena seseorang itu berusaha untuk khianat. Ya. Jadi seperti sifat dusta. Jadi dusta itu awalnya satu kali, ya, dia kecanduan. Ya, kedua kalinya dia dusta lagi, ketiga kalinya dia dusta. Kemudian dusta ini menjadi pekerjaannya, menjadi tabiatnya, kebiasaannya. Begitu pula orang yang tidak amanah. Ya. Awalnya dia khianat satu kali, karena lawannya amanat kan khianat, ya. Awalnya khianat satu kali, kemudian dia berlanjut. Ya. Kita lanjutkan hadisnya. Summa akhoda hasatan fadaharajjahu ala rijlihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil hasah, batu, ya, dan dijatuhkan di atas kakinya. Fayusbikun nasu yatabayya'una. Maka manusia ketika itu melanjutkan perniagaan mereka. Ya. Fala yakadu ahadun yuaddi al-amanata hatta yuqal inna fi bani fulan rajulun aminan. Ya. Wallahualam, sepertinya ini yang mengambil batu ini Hudzaifah, ya, bukan Nabi. Jadi Hudzaifah tadi menceritakan, ya, ini lanjut menceritakan, kemudian manusia orang-orang kembali melanjutkan jual belinya. Kemudian dijelaskan hampir-hampir tidak ada seorang pun yang memenuhi amanah sampai dikatakan, ya, sesungguhnya di Bani Fulan itu ada seorang laki-laki yang amanah. Artinya di zaman Hudzaifah bin Yaman orang yang amanah tinggal sedikit, jarang. Orang yang amanah itu jarang. Hatta yuqalu li rajuli, sampai dikatakan kepada seorang laki-laki, ma'ajladahu ma'atrofahu ma'aqalahu, betapa dia tabahnya, ya. Jadi orang itu heran, kok ada orang saat ini, kok ada ya orang yang amanah. Yo ada orang kok yang amanah. Kok dia kuat, padahal banyak orang itu tidak amanah. Kok dia kuat jadi orang amanah, kok bisa? Kok iso ngakoni? Ya. Betapa cerdasnya, betapa berakalnya dia. Ya. Wa ma fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min iman. Ya.
dan tidak ada pada hatinya meskipun sebesar biji dzarrah dari iman. Ya. Jadi ada besok itu orang yang tidak amanah padahal dia tidak punya iman. Ya. Kalau dalam hadis sebelumnya disebutkan keterkaitan antara semakin orang itu beriman semakin amanah. Tapi nanti ada di akhir zaman orang itu tidak punya iman tapi amanah. Ya. Ya. Kok bisa? Ya. Walaqad ata alayya. Kemudian Hudzaifah melanjutkan, dan sungguh telah datang kepadaku pada saat ini satu zaman, waktu, wa ma ubali ayyukum bayatu. Ya. Saya telah masuk di suatu zaman yang saya sudah tidak peduli dengan siapa saya transaksi. Saya jual beli. La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinahu. Ya. Maka seandainya ada seorang yang muslim, ya, dia berjual beli dengan saya, tentu agamanya lah yang akan menjadi kontrol dia amanah. Ya. Wala in kana nasroniyan au yahudiyan la yurudannahu alayya sa'ihi. Dan seandainya ada seorang yang beragama Nasoro ataupun seorang yang beragama Yahudi, la yurudannahu alayya, maka menjadi kontrol padanya, dia jadi orang yang memenuhi amanahnya dengan sebab apa? Sa'ihi, dengan sebab pemimpinnya, dengan sebab aturan pemerintahnya. Dan ini benar-benar terjadi. Di zaman kita benar-benar terjadi. Kita dapati orang-orang Jepang. Mereka orang kebanyakan agama cuma sebagai identitas. Ya, hakikatnya mereka tidak beragama. Mereka tak percaya Tuhan. Atau agama ini cuma sekedar ritualitas, ya. Tidak diamalkan secara kehidupan sehari-hari. Ada yang memegang agama Kristen tapi tidak mengamalkan Kristennya. Ya. Atau kita dapati orang-orang barat. Kebanyakan mereka tak punya agama. Ya. Akan tetapi mereka jujur dan amanah. Sebabnya apa? Sebabnya ialah karena aturan negara. Karena ketatnya peraturan. Ya, misal di negara-negara komunis, semisal Cina, itu sangat ketat peraturannya. Bahkan pejabat-pejabat yang diketahui korupsi bisa langsung dihukum mati. Yang berbeda di negara kita yang korupsi itu seperti ringan ya di mata mereka. Walal musta'an. Dan kita dapati ya, kita benar-benar real kita dapati di zaman kita ini ternyata ya. Dan menariknya di syarah Syekh Ibnu Utsaimin terkait hadis yang kedua ini ialah beliau sebutkan fenomena orang-orang di zaman ini. Jadi orang di zaman ini itu mereka menjaga sholat, mereka puasa di bulan Ramadan, bahkan mereka juga haji umroh. Mereka bisa mengamalkan masalah ibadahnya. Akan tetapi mereka tidak bisa menjaga amanah kaitannya dengan harta. Ya. Mereka suka ngapusi, suka berbohong ketika jual beli, atau mengubah apa itu kalau di dunia pemerintahan ya luar biasa ini ya. Masalah bantuan-bantuan itu ya. Berapa yang disunat hingga akhirnya tinggal segitu ya. Wallahu musta'an. Padahal mereka Islam. Ya seperti itulah. Jadi maksud hadis ini memang sepintas ini pakai bahasa-bahasa kiasan ya. Seperti
amanah tadi diambil, dicabut, tinggal setitik, kemudian menjadi seperti organ yang melepuh, ya, kosong, tidak ada isinya, ya, tidak ada kebaikannya, ya. Padahal dia Islam, tapi tidak amanah, ya. Seperti itulah, ya. Jadi sifat amanah ini dikikis sedikit demi sedikit karena seseorang itu berusaha untuk mencoba khianat. Yang jelas manusia itu gelap mata, ya, gelap mata karena harta, ya. Sudah tidak peduli lagi halal haram, ya. Makanya diibaratkan seperti seorang itu apa? Seorang yang rakus dunia itu hampir-hampir seperti apa? Dua serigala yang lapar. Ya, dua serigala yang lapar yang dilepas ke sekelompok domba. Ya, maka tidak tersisa domba-domba tadi dibantai oleh dua serigala yang lapar tadi. Ya, begitulah manusia. Ya. Mereka sangat gelap mata, ya, tidak amanah. Apalagi ini kaitannya dengan di negara kita, para pejabat, ya, yang belum lama ini, ya, kita dapati apa, kepalanya BGN itu, MBG itu ditangkap, ya, ditangkap, dicopot, ya, diganti dengan yang lain, ya, karena katanya ketahuan korupsi, ya. Ini yang ketahuan, betapa banyak yang masih belum ketahuan, ya. Di sini kita bicara bukan artinya kita membenci pemerintah, enggak, tapi kita supaya kita melek, ya, supaya kita itu melek, sadar, ya, siapa yang memimpin kita itu ialah cerminan kita sendiri sebenarnya. Kalau kita abai terhadap syariat, kita abai terhadap bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, tapi kita lebih memilih amplop di pagi hari, paham ya teman-teman, amplop di pagi hari, ya, mendapat serangan fajar ketika pemilu, ya, akhirnya yang menang, ya, seperti itu, ya, wallahu musta'an, ya. Tidak berpikir ke depan, ya. Siapa yang akan memimpin ke depan dalam 5 tahun yang ke depan? Yang memilih kita sendiri. Akan tetapi kadang kita kecewa dengan pilihan kita. Ya karena kita memilih bukan karena atas dasar nurani kita, tapi kita memilih karena apa? Kita memilih karena riswah, karena disuap dengan uang, dibeli suara kita. Ya, ini amanah yang real, ya, yang mudah untuk diberi contoh, untuk mudah saya kasih contoh, ya, betapa sulitnya kita dapat mendapatkan amanah, ya. Coba kita lihat, ya, di pemerintahan itu, di kantor-kantor pelayan publik, ya, terkadang absen jam berapa, ya, coba, ya, jam kerja harusnya jam berapa, mereka datang jam berapa, terus pelayanan publiknya harusnya sampai jam berapa, tapi sudah baru jam berapa, ya, misal jam 12 sudah tutup, atau jam setengah 11 sudah tutup pelayanan, padahal secara aturan jadwalnya mereka tutup sampai jam 1, jam 13 atau jam 14, tapi jam 11 sudah tutup pelayanan, ya, atau molor istirahatnya, padahal mereka pelayanan publik, ya. Ini yang kita dapati di lapangan, ya. Apakah semuanya jelek? Ya tidak, ya, kita tidak mengatakan, tidak, juga tidak membabi buta dalam mengkritik, ya. Makanya kita siapkan generasi kita, anak-anak kita, sebagian menjadi ustadz, ustazah, menjadi ahli Quran, ya. Bahkan menjadi Al-Quran itu wajib, ya. Bagi saya menjadi Al-Quran itu wajib, ya, bagi kita semua, ya. Akan tapi menjadi mubalik, menjadi ulama itu tidak semua, ya. Hendaknya nanti yang ada ahli Quran yang menjadi apa? Yang menjadi pejabat, ya. Ada orang soleh yang jadi presiden,
Ya, ada orang soleh yang jadi menteri, ada orang soleh yang jadi DPR, ada orang soleh yang jadi dokter, ada orang soleh yang jadi bidan, ada orang soleh yang jadi petani, pedagang, sehingga semuanya itu menggunakan aturan agama. Ya, bukannya kita mabuk agama, tidak, tapi yakin, ya, semua kebaikan itu sudah diajarkan di agama kita. Hanya saja kitanya yang belum mengamalkan. Ya, contoh kita sebagai seorang pekerja, bagaimana kita amanat dalam menunaikan pekerjaan kita. Misal seseorang harus masuk di jam 7. Apakah kita sering telat? Apakah kita suka memalsukan absensi? Atau harusnya kita pulang jam 13, tapi sebelum jam 13 meskipun 15 menit ternyata kita sudah pulang. Atau kita melayani klien, melayani umat, melayani masyarakat. Kalau kita abdi masyarakat, tidak sepenuh hati. Ya. Seakan-akan ya, yang butuh itu mereka, ya, atau yang seakan-akan mereka yang butuh kita, ya, mereka yang harus melayani kita. Tidak. Kitalah yang menjadi pelayan masyarakat. Kalau jenengan teman-teman yang di ASN, di P3K, Anda disumpah jadi PNS, jadi ASN itu ya agar melayani masyarakat dengan semestinya. Jadi rakyat itu yang Anda layani. Mereka bayar pajak. Mereka bayar pajak. Ya. Yang menjadi gaji Anda itu uang rakyat. Makanya Anda menjadi pejabat juga harus amanah. Hadis ini kita lanjutkan, ya. Penutup hadisnya, wa amal yauma fama kuntu aba ubayyi'u minkum illa fulanan wa fulanan. Dan adapun hari ini saya sudah tidak mau bertransaksi dengan salah seorang kalian kecuali dengan fulan dan fulan. Artinya beliau sangat selektif, ya, untuk bertransaksi, bermuamalah dengan kaum muslimin yang lain. Karena kata beliau, meskipun Islam, meskipun muslim, belum tentu dia amanah. Jadi kita jangan terlalu tertipu dengan penampilan. Terkadang orang yang islami, kadang orang yang sudah ngaji, ya, oh tapi ternyata kalau punya hutang suka nggak bayar, ya, tanpa uzur yang syar'i. Oh meskipun sudah ngaji ternyata mulutnya offset, suka mencela, suka memaki di sosmed. Karena kita di zaman yang berbeda dengan zamannya Rasul. Makanya dari faedah hadis ini pula, semakin hari orang amanah itu semakin jarang, meskipun agamanya Islam. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabat Udzaifah ibnu Yaman. Jadi kita hidup di zaman meskipun banyak orang Islam tapi tidak amanah. Ya. Bahkan kita dapati orang yang tidak punya iman itu kadang amanah, ya, kadang amanah. Ya. Tapi bukan karena Allah, bukan karena agamanya. Dia amanah karena aturan yang ketat dari pemerintah. Ya, tadi sebutkan meskipun ada orang Yahudi, orang Nasrani, mereka bisa amanah, ya. Menjadi kontrol amanah mereka ialah pemimpin mereka, negara mereka. Maka kita dapati orang-orang barat sekarang menjadi orang-orang yang tertib, ya. Bukan kita menjelekkan agama dan negara kita, tidak, ya. Cuma kita biar melek, ya. Jadi orang-orang barat itu maju karena mereka amanah, profesional. Ya. Negara-negara maju seperti Swedia, seperti Belgia, seperti Amerika, ya, Jepang, ya, Rusia, China,
Mereka negara yang maju karena apa? Menjunjung tinggi nilai kejujuran dan amanah. Padahal mereka tidak Islam. Ya. Maka ini menjadi apa ya? Menjadi cambuk bagi kita sebagai seorang muslim untuk lebih memperhatikan bagaimana kita seharusnya menjadi seorang muslim. Walau ta'ala alam bisawab, ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya bisa disampaikan. Jadi temanya kita pada hari ini ialah amanah. Dan amanah itu semakin jarang di zaman ini. Ya, berdasarkan hadis tadi. Hadis Hudzaifah bin Yaman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung. Semoga ada manfaatnya. Kita sekarang lagi ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah nanti kita umumkan ya. Jadi insya Allah kita setiap hari kecuali hari Rabu kita ngaji Riyadhus Shalihin. Waktunya ba'da duhur. Kalau belum persiapan ya nanti agak mundur seperti ini tadi kita mulainya jam 14. Mau kita mulai jam 12 tapi belum persiapan. Karena kita baca kitab juga harus persiapan dulu. Sebelum saya akhiri, kalau ada yang bertanya. Dan sebagai penutup, mari teman-teman kita semua, kita sebagai seorang Islam, termasuk dakwah kepada agama lain ialah kita menjunjung tinggi akhlak. Ya, kita menjunjung tinggi akhlak-akhlak yang sudah ditanamkan dalam Islam. Kita amalkan, jangan hanya sekedar semboyan, jangan hanya sekedar moto, tapi jadikan akhlak Islam itu budi pekerti yang diamalkan setiap hari di keseharian kita. Ya. Kita ngaji setiap hari, ngaji Riyadhus Shalihin, ngaji Arba'in, ngaji kitab Ihya Ulumuddin, ya. Itu semua diamalkan, ya. Semua diamalkan. Demikian ya. Ini juga sebagai dakwah, modal dakwah kita. Demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.